Perkenalkan, nama saya Victor Stefanus Sinaga, NIM 517014116. Akan menjelaskan tentang UI dan UCSD matkul yang diampu oleh Yoga Saria Viskom MKOM. Yang pertama itu adalah apa itu UI dan UX. UI adalah tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Sedangkan UX adalah proses menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Desain UX yang baik menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Secara sederhananya adalah UI itu tampilan dan UX adalah fungsionalnya. Dan berikut adalah bagian-bagian yang penting dari suatu UI. Yang pertama adalah penggunaan icon. Yang kedua adalah gambar yang menarik. Yang ketiga adalah pewarnaan yang baik. Dan yang keempat adalah tata letak layout yang presisi atau tepat. Poin berikutnya adalah apa itu UCSD. UCSD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan di mana pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan berdasarkan dari pengalaman pengguna itu sendiri. Dan dalam prinsip UCSD ada dua poin penting. Yang pertama adalah functionality atau fungsinya, dan yang kedua adalah usability atau kegunaannya. Yang pertama itu adalah functionality. Fungsionalitas adalah efektif, efisien, dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. Informasi melayani banyak keperluan dan berbagai macam fungsi. Fungsi pada sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Fungsionalitas yang kurang memadai akan mengecewakan pemakai dan sering ditolak atau tidak digunakan. Sedangkan poin usability adalah sebuah sistem informasi harus memiliki kegunaan pada tipe orang yang berbeda dan juga pada lingkungan yang berbeda. Berikut adalah beberapa poin-poin penting usability. Yang pertama adalah visual clarity atau kejelasan visual pada suatu sistem informasi yang digunakan. Yang kedua adalah konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem yang nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Yang ketiga adalah informative feedback. Umpan balik adalah tentang mengirim kembali informasi tentang tindakan yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai, yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Yang keempat adalah explicitness adalah ketegasan pada setiap fungsi pada sistem informasi tersebut. Yang kelima adalah flexibility dan control, kecocokan sistem dan end user. Keenam adalah error dan kontrol, pencegahan dan kontrol kesalahan pada sistem informasi. Selanjutnya adalah user guide dan support, adanya manual penggunaan dan update. Yang selanjutnya adalah learnability, seberapa mudah sistem untuk dipelajari. Yang selanjutnya adalah efisiensi, seberapa efisien proses yang dilakukan sistem untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah reliability, adalah kehandalan sebuah sistem berfungsi untuk menjadi yang diinginkan dan memiliki tampilan yang akurat. Dan selanjutnya adalah maintainability, adalah kemampuan software untuk dimodifikasi atau dikoreksi atau diadaptasi atau diperbaiki sejauh mana tingkat kebutuhan modifikasi sistem tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah usefulness, adalah fungsionalitas sistem berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna sehingga memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tujuan dari suatu pekerjaan atau produk yang ditampilkan.
untuk selanjutnya saya akan mereview sebuah web yang cukup menarik, yaitu Portigo. Ya, di sini kita bisa melihat tampilan yang cukup simple tapi memiliki desain yang elegan, dimana digunakannya warna hitam dan putih sebagai inti dari warna web tersebut. Dan untuk kegunaannya cukup normal dan mudah digunakan, mudah juga untuk dipelajari karena sederhana. Kita coba tes untuk fungsionalitasnya. Kita coba membeli sebuah produknya. Di sini akan tampil sebuah menu, dimana untuk sebagai pengguna yang biasa atau pengguna awam ini cukup bagus, dan ada beberapa tampilan reviewnya. Untuk fungsionalitasnya sejauh ini masih baik dan mudah dimengerti. Kita coba inputkan nomor yang akan kita beli. Dari sini juga ada beberapa aplikasi atau toko lain yang bekerja sama dengan website ini. Di sini akan masuk ke shopping chart dan akan diarahkan untuk check out-nya. Ini kita bisa memilih special instruction for seller atau pesan yang spesial atau khususnya. Kita coba check out. Di sini kita akan diwajibkan mempunyai akun, dan setelah kita mempunyai akun, kita harus mengisikan beberapa pilihan. Yang pertama nama, alamat, kecamatan, kota, provinsi, negara, dan telepon. Untuk kegunaan atau usability-nya berjalan dengan cukup baik untuk pengguna yang awam. Dan ini beberapa menunya. Di sini juga ada menu untuk bertanya atau informatif, feedbacknya cukup banyak. Ada Line dan WhatsApp. Setelah itu kita akan bisa kita ngecek di mana pembayaran yang sudah kita bayarkan, atau mengirim tanda bukti yang sudah kita bayarkan. Setelah itu untuk penulisan atau tata letaknya, sebagai pengguna awam ini cukup baik dan sangat mudah dimengerti ya. Jadi tidak butuh manual guide atau arahan-arahan dari penjualnya, karena sudah terlihat jelas gimana cara belinya, gimana cara menampilkan produknya. Itu cukup mudah dan tampilannya cukup gampang atau enaklah dilihat mata. Mungkin ini saja hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.